kenapa foto ini yang ditampilkan? Tampilkanlah foto NM dengan NE, dengan LM. Juga Ya kalau Rasman kan memang rumah keduanya Polres Jakarta Selatan. Jadi kalau dia datang ke sana ya biarin aja. Ya mungkin dia memang rindu sama Polres Jakarta Selatan, kan nggak tahu. Ada yang pernah melihat foto itu kok. Saya pernah perlihatkan. Dan nggak perlu saya menanggapi karena nggak penting buat saya. Belum lama ini, Nikita Mirzani kembali membuat gempar jagat maya dengan mengunggah potret sang putri bersama seorang pria yang digadang-gadang merupakan kekasih barunya. Walaupun telah dihapus oleh Nikita, potret tersebut nyatanya tetap berhasil menuai beragam reaksi di media sosial. Tidak hanya dari kalangan warganet, pihak keluarga Fadel Bajideh pun ikut memberikan reaksi. Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel Bajideh contohnya, ia secara terang-terangan mengaku masih meragukan keaslian potret tersebut. Apalagi dalam potret tersebut, Laura Mezani nampak tidak mengenakan hijab. Padahal terakhir kali Rasman bertemu dengannya, balutan kain hijab tak henti menghiasi mahkota Laura. Dan layaknya Rasman, Fadel pun ikut mempertanyakan keaslian potret tersebut. Sampai-sampai ia menduga bahwa potret itu hanyalah rekayasa belaka, hasil modifikasi kecerdasan buatan. Lantas seperti apa Nikita Mirzani menanggapi hal itu? Serta siapakah pula sosok pria yang disebut-sebut kekasih baru Laura itu? Loli sama manusia. Iya. Yang jelas. Cowoknya ganteng nih. Ya, iya dong. Itu baru anak Nikita Mirzani. Jawabannya nanti boleh juga dijawab oleh Fadel. Jawabannya, foto tersebut tidak kami percayai. Tampilkanlah foto NM dengan NE, dengan LM. Tampilkan foto Nikita Mirzani dengan Loli. Lagi mesra-mesraan, lagi suap-suapan, lagi peluk-pelukan. Maaf-maafan, itu baru keren. Kalau ini jadi serius di mata kami begini. Pertama, anak ini berhijab. Ketemu saya berhijab. Tiba-tiba tidak berhijab. Dan ini di-post. Apakah ini persetujuan dia? Kalian ingat ya, ketika pertama kali saya dengan Rahmat, Kemen PPA, unit PPA, dengan safe house mengantar ke rumah sakit Polri, itu Loli komplain, Om, saya kan di sini di kamar ini ada CCTV di luar yang jaga. Saya kalau mau tidur gimana? Saya kan buka hijab. Segitunya dia. Saya nggak mau kelihatan rambut saya. Ini benar ini. Dan saya langsung keluar. Bicara dengan penjaga. Saya tanya, ini yang jaga banyak perempuan apa laki-laki? Oh, kita rata-rata perempuan. Tolong ya diberitahu kalau nanti ada laki-laki, info ke dalam. Biar Lolinya tidur, dia pakai hijab. Ini kata-kata Loli. Juga Ya kalau Rasman kan memang rumah keduanya Polres Jakarta Selatan. Jadi kalau dia datang ke sana ya biarin aja. Ya mungkin dia memang rindu sama Polres Jakarta Selatan, kan nggak tahu. Jadi kalau ini ditampilkan dia tidak berhijab, maka menambah keyakinan kami bahwa ini foto tidak benar. Yang kedua, ini merusak nama baik Loli, atau ini bagian dari artificial intelligence. Paham ya? Jadi ini bukan foto yang membuat Fadel cemburu atau kami marah, tidak. Ini sangat merendahkan Loli. Nggak usah dia benci sama saya benci juga sama dia ya. Nah, sebelum ya buat keluarga ya kalau mau ke Polres atau kemana ya bawa mandi dulu gitu ya, ke dokter gigi Devia. Kalau enggak bibirnya kasih lip serum Mbak Nikita Mirzani biar nggak hitam banget kayak cumi asinnya. Dan pada saat ada di sini mungkin ibunya mau ngelihat gua ekspresinya seperti apa. Karena pada saat dateng ekspresi gua lagi bahagia, coba gua tes nih gitu. Dia cemburu nggak gitu.
Iya, kayak gitu. Jadi buat kalian semua yang ada di sini, gua harap kalian semua bisa dilihat lagi apakah itu sekarang soalnya zamannya udah canggih, AI bisa dilihat dulu atau memang bener ada pun it's okay, nggak apa-apa. Karena cinta itu nggak bakal bisa dihalangin apapun, cinta itu nggak bakal bisa seperti itu. Ya, harus lebih dewasa lagi. Tahun 2025 udah harus dewasa. Umur gue udah 21 harus lebih dewasa lagi. Kayak gitu. Ada yang pernah melihat foto itu kok. Saya pernah perlihatkan. Dan nggak perlu saya menanggapi karena nggak penting buat saya dia mau bicara apa saja. Nggak penting. Yang penting saya tahu dan ada yang pernah saya lihatkan fotonya, saya ada di situ. Sekarang ibunya udah punya pacar belum? Belum. Ya, putus ya. Sama gua nanti ibunya. Gitu. Ya. Kan Loli udah punya pacar baru. Ya kan? Gua sama ibunya berarti. Ya kan? Lu mau barang bekas? Ya nggak gitu, Pak. Jadi gini, Ya, makanya ini dia canda. Makanya kalau kita memposting sesuatu ya yang kita lagi galau, kan saya bilang kemarin, Matthew, kamu balikan dong dengan NM. Dia butuh sekarang suntikan moral. Kalau kamu menjauh, lihat tuh dia jadi aneh-aneh. Nah, jadi kalau dia setuju tidak setuju, umur 18 tidak ada urusan lagi di situ. Sementara itu, kejutan baru turut hadir pula dari perkembangan terkait berjalannya kasus Fadel yang dilaporkan Nikita. Pasalnya, melalui siaran langsung media sosial, Nikita Mirzani secara blak-blakan menjelaskan jika Laura Mezani meminta untuk menjalani BAP ulang. Dengan kata lain, Nikita seakan memberikan kode bahwa Laura ingin memperjelas status laporannya terhadap Fadel Bajideh yang kini ramai diduga melandai. Namun di sisi lain, pihak kuasa hukum Fadel justru menganggap bahwa kondisi saat ini adalah sebuah bukti dari pembelaan yang mereka lakukan selama ini. Untuk itu, Rasman pun meminta kepada aparat penegak keadilan untuk segera mengambil tindakan jelas terkait kasus ini. Yang mana menurut Rasman, bila bukti-bukti dianggap tidak cukup, proses penyelidikan harus diselesaikan. Kalau itu baru selesai BAP ulang. Ya, jadi kita tinggal tunggu aja hasilnya. Karena itu anak sudah tersadarkan. Jadi dia minta di BAP ulang. Saya juga tadi sudah mendatangi unit PPA, Unit Perempuan dan Perlindungan Anak di Polres Metro Jakarta Selatan, dan saya memang tidak mau ketemu dengan Citra. Nah, saya sampaikan kepada Kasubditnya, saya nggak mau melihat itu orang. Karena saya sudah bicara dengan Pak Kapolres, saya sudah beritahu, bahkan saya sudah berkirim surat kepada Bapak Irwasum Mabes Polri, Bapak Komjen Pol Profesor Dr. Haji Dedi Prasetyo. Jadi jangan ada yang bermain-main di kasus ini. Ya, Pak Irwasum sudah turun, Pak Kabareskrim juga, dan Pak Kapolres juga sudah komunikasi langsung. Apa yang saya komunikasikan tadi, saya meminta diberikan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan terkait laporan saudari NM kepada saudara Fadel Al-Fajar Bajideh yang sampai hari ini belum kami terima. Dan poin pentingnya saya beritahu tadi bahwa di samping saya minta Citra dicopot, tadi katanya ada di sini, dia lihat saya lari-lari gitu, saya nggak tahu benar apa tidak. Di samping dia dicopot, saya minta agar juga kasus ini di SP3-kan. Kalau tidak, segera lakukan gelar perkara bersama khusus dengan kami. Saya berharap kalau berdasarkan keterangan saksi ya yang sudah
sudah disampaikan juga oleh Loli kan tidak ada kejadian, saya pastikan ya sebenarnya polisi ambil tindakan dengan menghentikan. Tapi polisi kalau tidak mau menghentikan berarti polisi punya kepentingan, mau digoreng-goreng lah, ya kan? Nah, kalau digoreng-goreng ini kan jadi objek, ya kan? Objek yang bisa menghasilkan uang. Nah nanti kita lihat kalau memang sampai arahnya ke situ, kita lapor propam. Kita nggak akan diam, kita pastikan kita akan lapor propam. Kebetulan propam kali ini yang Polda Metro Jaya ini cukup agak sadis lah orangnya, ya, agak tegas orangnya. Jadi saya pikir kalau ada pelanggaran kita pastikan kita lapor propam. Seolah-olah dia disangkakan bahwa dan lain-lain. Nah saya rasa itu tidak terjadi lah. Latar belakang keluarganya latar belakang keluarga benar, keluarga bagus. Jadi saya rasa itu tidak terjadi itu, tidak terjadi. Ya, jadi saya meminta polisi objektif. Kalau tidak terjadi jangan dipaksa-paksakan, seolah-olah ada kejadian. Oke? Jadi saya minta, ini Polres Jaksel ini kan udah banyak masalah, jangan lagi ditambah masalah baru. Nanti kita publik sudah tidak percaya lagi. Ini Polres bisa dipercaya atau tidak, kita sudah 50-50 jadinya perasaan kita, ya kan? Selanjutnya bisa saja nanti nggak akan ada lagi orang mau melapor di Polres Jaksel, semuanya akan pindah ke Polda Metro Jaya gitu. Terlepas dari polemik hukumnya dengan Fadel, saat ini Nikita Mirzani harus pula berhadapan dengan Umar Bajideh yang sudah melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan, di mana laporan itu sudah mulai diproses oleh pihak kepolisian dengan memanggil Fadel untuk menjadi saksi. Layaknya laporan Umar Bajideh, laporan yang dilayangkan Rasman pun telah berjalan. Bahkan kabarnya, pemanggilan perdana kepada Nikita disebut-sebut akan datang dalam waktu kurang lebih 1 pekan. Lantas seperti apa Nikita menanggapi hal itu? Jadi yang pasti mudah-mudahan minggu ini panggilan terhadap Nikita akan dilayangkan. Oke, kita sudah komunikasi dengan Kapolres sudah janjikan bahwa minggu ini akan ditandatangani oleh Kasat Serse. Nah, kemudian pastinya akan setelah ditandatangani oleh Kasat Serse akan langsung dilayangkan kepada Nikita untuk segera Nikita itu bisa hadir untuk memenuhi panggilan polisi. Nah, kemarin itu kenapa agak lama? Karena memang menunggu hasil visum. Hasil visumnya itu memang ternyata makan waktu selama 2 minggu. Pengennya, bicarain lah kalau bisa. Terkait dengan dugaan penganiayaan, itu jalan terus. Dan begitu suratnya sampai, kemudian NM akan segera dipanggil. Dalam pengertian ditandatangani, langsung dipanggil berbarengan dengan pemeriksaan dokter yang melakukan visum kepada saya. Jadi mari sama-sama kita kawal dan mari sama-sama kita lihat perkembangannya seperti apa. Laporan Bapak Umar Bajideh terhadap saudari Nikita Mirzani hari ini tadi telah diperiksa 2 orang saksi. Pertama saksinya adalah saudara Fadel Al-Fajar Bajideh, ya sudah ya. Yang kedua saudara Aufar Al-Wafi Sembiring, sarjana hukum dari Ranlovo. Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 2,5 jam dengan 2 orang saksi. Diperiksa secara bergantian dengan poin pertanyaan yang mengarah substansinya kemana, nanti akan dijelaskan oleh saudara Rahmat. Kami tidak mempersoalkan apakah Nikita Mirzani harus dihukum 5 tahun, 2 tahun 8 bulan, 4 tahun dan atau sebagainya. Itu biar proses hukum. Karena bagi saya 1 hari pun itu sudah mencukupi agar ada efek jera kepada manusia yang banyak orang sekarang menyebutnya diduga. Ya sering disebut orang sekarang menjadi seseorang yang berinisial Nikibul. Karena memang ini ada laporan dari Pak Umar yang beliau adalah ayah kandung dari Fadel. Namun di sisi itu tadi Fadel sempat menyatakan kepada saya dan juga kepada penyidik, Om, saya bingung sebenarnya mau memberikan keterangan yang bagaimana ini. Di sisi lain pelapor adalah ayah kandung saya
tetapi terlapor adalah calon mertua saya. Penjelasan-penjelasan yang disampaikan Fadel adalah sesuai dengan apa yang dia ketahui. Karena memang perbuatan yang kami laporkan yaitu melaporkan akun @Nikita Mirzani Mawardi _172 pada tanggal 8 Oktober dan juga 21 September. Akun tersebut mengunggah postingan atau mentransmisikan sebuah postingan yang di dalamnya terdapat muatan kata-kata fitnah atau pencemaran nama baik yang sangat merugikan klien kami, sangat merugikan pelapor. Kalau bertele-tele begini, gembongnya fitnah ini masih berkeliaran. Ini gembongnya fitnah. Jadi kita kalau ular palanya dulu, nanti baru kacung-kacungnya kita sikat. Jadi manusia sampah ini saya maunya cepat dipanggil. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.